Oke, welcome back again. Jumpa lagi dengan saya Mr. Panamba dalam cerita-cerita budaya Sangihe Island, Talaut, dan Siau, bahkan Minahasa sampai Bola Mongondo. Oke, kali ini kita akan membahas tentang Santiago atau yang disebut dengan Bataha Santiago. Bataha Santiago ini namanya telah dijadikan sebagai nama Korem 131 Santiago. Tetapi banyak orang tidak tahu siapa sebenarnya Santiago ini. Dari mana dia berasal? Dari Anda kira-kira ada yang tahu? Jika Anda ada yang tahu siapa ini Santiago, mungkin Anda dapat menulis di kolom komentar. Jadi langsung saja guys, karena ceritanya panjang. Jadi cerita ini berasal dari sumber yang telah di cross check. Jadi beberapa narasumber zaman dulu, bukan narasumber Google ya. Kalau Google itu, kalau Anda ingin mempelajari sesuatu yang lebih otentik, Anda harus hati-hati melihat sumber yang berasal dari Google. Karena Google itu adalah setiap penulis yang menuliskan ide mereka itu akan muncul dalam indeks. Jadi Google tidak menjamin bahwa sumber itu benar. Tetapi dia hanya melihat indeks yang terbanyak yang dilihat orang. Jadi jika Anda ingin mempelajari sesuatu, usahakan Anda mendapat sumber yang tepat. Siapa penulisnya dan apakah dia memang menggeluti bidang tersebut? Oke. Anybody of you know who is Bataha Santiago? Ada yang tahu? Bataha Santiago ini adalah pahlawan yang berasal dari Manganitu. Beliau adalah Raja Manganitu. Jadi kisahnya adalah seperti ini kira-kira. Dikarenakan ini saya membacakan dengan bahasa asli dari penulisnya. Dikarenakan ada suara-suara sumbang menyuarakan di luar bahwa Santiago yang digantung sebagai raja yang ketiga dari kerajaan Manganitu adalah orang Portugis, maka di dalam cerita ini penulis menjelaskan sepintas lalu dimulai dari mana. Dimulai dari nama ya maksudnya. Jadi nama Santiago ini banyak diragukan oleh sebagian orang. Mereka menganggap bahwa Santiago ini adalah orang Portugis atau bule, dikarenakan namanya memang bukan berasal dari bahasa daerah. Tapi sebenarnya siapa Santiago ini? Nama asli dari Santiago adalah Bataha. Dan bagi orang tua, ada yang menyebut langsung yaitu Bataha Santiago. Tapi nama Santiago adalah nama yang diberikan oleh pastor Roma Katolik. Jadi ada sebelum Protestan masuk, itu Sangihe itu sudah mengenal Kristenisasi dari gereja Roma Katolik. Sehingga nama Santiago ini diberikan oleh pastor Roma Katolik di Manganitu. Sebuah nama sebagai pengenangan bahwa gereja Roma Katolik diberikan izin oleh Raja Tomporio untuk mendirikan gereja mereka di wilayah Manganitu. Tepatnya di atas Tanjung Liang ya, ingat Tanjung Liang. Sekarang dekat dengan desa Kauhis yang oleh orang-orang tua disebut Gahedang Padih, artinya gereja Padri Roms. Oke. Jadi Santiago Raja Manganitu, dan di sini kita membaca ada Gahedang Padih atau Padri Roms. Jadi kata Padih ini berasal dari kata padre atau father, bapa. Santiago, mereka ada 5 orang bersaudara, seibu sebapa, yaitu yang pertama yang disebut dengan Diamanti, yang kedua ya Santiago, yang ketiga Gahinggihe, yang keempat Apueng, dan yang kelima Sapela atau yang disebut dengan Putri Sapela. Dan Putri Sapela ini punya cerita yang tersendiri juga. Nanti kita cari di yang berikutnya. Mereka berlima ini anak dari Raja Tomporio dengan istrinya Lawebe. Nah, Raja Tomporio ini anak dari pendiri kedatuan Manganitu bernama Tolosang dengan istrinya bernama Ahung Sehibu. Raja Tolosang anak dari Jogugu Nareng dengan Lekung Patola. Sedang Nareng ini adalah anak dari Raja Putri Lohorang, pendiri kedatuan Tagulandang, kerajaan Tagulandang
dengan suaminya bernama Pahawong Toka. Alright, you understand? Jadi dari sini kita melihat bahwa Raja Santiago adalah cucu pertama dari Raja Tolosang, pendiri Kedatuan Manganitu. Selanjutnya, Tolosang adalah cucu pertama dari Raja Putri Lohorong, pendiri Kedatuan Tagulandang. Nah, dari sini kita tahu bahwa Santiago digantung bukan karena dia adalah orang Eropa, tapi beliau adalah putra asli dari darah Sanghi Talaut. Banyak sekali nama pribadi bersamaan, tapi jika nama Bataha Santiago, putra Raja Tomporiu, maka pribadi itu ialah Bataha Santiago. Gugur di atas tiang gantungan karena tak mau turut kemauan penjajah yang waktu itu Belanda, Nederlandse. Oke, next. Jadi selanjutnya, tak kala Raja Tomporiu telah tua benar, beliau memilih anaknya bernama Santiago, menggantikan beliau jadi raja di kerajaan Manganitu. Setelah Santiago dilantik menjadi raja, maka dengan adil dan bijaksana ia mengendalikan rakyat. Jadi ada dua buah kata mutiara yang dikenang sampai sekarang, yaitu yang pertama, jadi kata-kata yang sangat terkenal atau semboyan dari si Santiago ini yang sangat terkenal. Yang pertama adalah Patiku Munara Haruse Peksa Sumbalayang. Di sini ada tertulis ya, yang pertama ini Patiku Munara Haruse Peksa Sumbalayang. Artinya segala sesuatu haruslah dilakukan secara gotong royong atau bersama-sama. Munara, patiku, segala sesuatu. Munara itu rencana atau segala sesuatu yang berhubungan dengan program. Harus Peksa Sumbalayang, haruslah dilakukan secara bersama-sama. Dan yang kedua adalah Nusa Kumbahang Katumpang atau bumi persada janganlah sampai diinjak-injak oleh penjajah. Alright, you get it? Jadi itu terjadi guys, karena beliau sudah tahu bahwa Belanda sudah mondar-mandir di perairan Sulawesi Utara dan Maluku. Dari Ambon sudah datang ke Sangihe. Di sini dikatakan bahwa Ararung Nusa Raja Tagulandang, Batahi Raja Siau, Yuda Satu Raja Tabukan, Wisang Raja Kendahe, serta Tatandang Nusa Raja Tahuna semua telah menurut kemauan penjajah. Aslinya sudah dalam pengaruh Belanda, ya seperti raja-raja yang lain. Santiago, Raja Manganitu, belum takluk. Tetapi lantaran tipu muslihat pemerintah Belanda, mereka menjalankan politik adu domba atau sampuh atau sahowong, memanfaatkan orang kampung. Karena Santiago ini sakti, maka mereka memanfaatkan orang daerah tersebut. Pada akhirnya sang Bataha Santiago dengan kubu pertahanan terakhir, jadi akhirnya beliau ini dapat tertangkap oleh kepungan pasukan Belanda bersama para pengikutnya. Jadi yang membantu Belanda, kompeni Belanda mengepung dan menangkap Santiago jadi disebut di sini dengan kata Bakara. Saya juga kurang jelas ini. Nanti Anda cari sendiri atau ada masukan-masukan dari orang-orang yang lebih pintar. Dari Tahuna dipimpin oleh pendekar Saseboho, dan dari Tabukan dipimpin oleh Bawohang Ngima. Nah, setelah ditangkap, beliau dibujuk untuk berunding di depan gubernur Belanda, yang itu disebut dengan Gubernur Patbruch, dan yang datang dari Ambon. Jadi di depan gubernur, Raja Santiago dibujuk begitu rupa supaya menandatangani surat perjanjian yang terkenal dengan nama Lange Politik Kontrak. Saya tuliskan bagi Anda ya. Nah, jadi di sini disebut dengan Lange Politik Kontrak. Nah, ini kalau kita jabarkan artinya ini kontrak politik jangka panjang. Ini bahasa Belanda, guys. Dan bila Raja Manganitu bersedia menandatangani, maka ia boleh terus menjadi raja di Manganitu. Dikarenakan bunyi surat perjanjian dari permulaan sampai penghabisannya setelah dibaca sangat menyakiti hati dari
si Santiago ini karena isinya seperti ini guys. Yang pertama ini, seluruh tanaman cengkih harus ditebang di wilayah kerajaan Menganitu. Jadi ini apa maksudnya guys? Agar supaya petani ini merana, dan kalau mereka merana, mereka tidak punya kesempatan untuk belajar. Jadi politik yang sangat licik untuk menguasai suatu wilayah. Yang kedua, tidak ada agama lain selain dari agama Joodse yang diyakinkan oleh pemerintah kerajaan Belanda. Nah, di sini juga Belanda mulai mempengaruhi agama karena mereka tahu bahwa di Sangihe Island dan Talaut itu sudah ada agama Katolik yang datang terlebih dahulu. Mereka masuk dengan ini agar supaya mereka dapat menguasai wilayah ini karena mereka tahu di dalam agama juga itu ada persatuan dalam organisasinya. Jadi bukan Belanda ini memusuhi gereja Katolik, tidak. Tapi ini adalah salah satu taktik mereka di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Karena kita lihat, kalau kita lihat di Surabaya dan di Yogyakarta, orang Belanda justru mengutus pastor-pastor dari Belanda untuk memperkuat posisi mereka di sana. Karena mereka memang situ mayoritas adalah Katolik. Jadi kita lihat bahwa sebenarnya jangan salah kaprah guys. Jadi Belanda ini tidak memusuhi gereja, tapi mereka menggunakan kesempatan organisasi gereja untuk melakukan kehendak mereka, itu penjajahan. Yang ketiga, sarana-sarana atau alat kebudayaan yang disebut dengan arababu atau sasasaheng, ori atau bansi atau sarude, dan tagonggong, nanaungang, semua harus dibakar. Jadi bayangkan guys, Belanda menginginkan orang Sangihe meninggalkan kebudayaannya. Supaya apa guys? Supaya mereka gampang untuk memasukkan filosofi-filosofi baru, dan kita akan terperdaya dan kita akan tercengkram dengan filosofi tersebut, sehingga kita akan mudah diperintahkan. Oke, kita lanjut. Maka dengan terang saja Santiago berkata dengan nyaring suaranya, "Saya sedia menerima segala apa yang kamu lakukan atas pribadi saya. Kamu bisa menindak jasa membunuh saya, tapi tidak bisa menghukum keyakinan tiap-tiap manusia, karena keyakinan tiap pribadi adalah termasuk hak asasi seluruh umat manusia di bawah kolong langit ini." Bayangkan guys, ini Santiago ini rela mati daripada dia harus tunduk kepada Belanda. Dia harus merelakan mengorbankan para petani, atau berpindah keyakinan, atau yang lebih parah lagi harus memusnahkan warisan-warisan atau meniadakan warisan leluhur lewat adat istiadat. Jadi dia memang sangat mencintai budaya guys. Nah, kita lihat sekarang Indonesia ini budaya sangat dipelihara. Bahkan pemerintah dengan undang-undang yang baru, undang-undang kebudayaan, harus mengangkat lagi kebudayaan. Jadi di sini katakan guys, karena pemerintahan penjajah Belanda gagal memujuk Santiago, maka pada hari itu juga beliau dijatuhi hukuman mati, digantung. Jadi beliau digantung ini Santiago. Perlu dijelaskan di sini bahwa abang dari Raja Santiago yang bernama Diamanti ikut diseret ke depan gubernur, yaitu waktu itu gubernur Patbruch seperti cerita yang selanjutnya. Tetapi sebelum putusan dijatuhkan atas Santiago, Diamanti berpura-pura dan minta izin sementara untuk membuang air besar atau pergi ke belakang. Tapi itu sebenarnya adalah siasat beliau untuk dapat melarikan diri. Di sini katakan bahwa Diamanti sebenarnya itu tersebut adalah siasat sehingga dia boleh terlepas dan melarikan diri. Pada waktu yang ditentukan, Raja Menganitu ini digantung di sebuah tempat yang sampai sekarang disebut Santiago. Jadi kalau di Tahuna ada disebut dengan Kelurahan Santiago, maka di tempat itulah Santiago dikatakan digantung. Setelah wafat, jasad beliau diturunkan, rambutnya dicukur dan dikuburkan di situ. Jadi di sini dikatakan bahwa rambutnya ini yang dicukur dan dikubur di wilayah Santiago. Sedangkan jasadnya dibawa ke Menganitu dan dimakamkan di Pagulu atau yang disebut dengan Nento. Karena Raja Santiago gugur di atas tiang gantungan pada tahun 1675, maka abangnya Diamanti menjadi Raja Menganitu dari tahun 1675 sampai tahun 1694. Alam pikiran Raja Santiago yang mengakhiri hayatnya di atas tiang gantungan tidak berlebih-lebih bila dikatakan hampir bersamaan dengan pemikiran tokoh bangsa Indonesia tahun 1945. Pancasila digali Bung Karno tanggal 1 Juni 1945
di mana sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya menjamin kebebasan umat beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Jadi, di sini dikatakan bahwa dengan memperhatikan pemikiran pemimpin sebuah wilayah kerajaan yang kecil dalam lingkungan Nusantara ini, yang rela mengakhiri hidupnya 270 tahun yang lalu, dari tahun kelahiran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, di mana prinsip-prinsip yang dipertahankan oleh Raja Manganitu adalah tertera pada sila yang pertama dari Pancasila serta bunyi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 serta pasal 32, maka sewajarnya lah pemerintah Indonesia mengangkat beliau sebagai pahlawan, salah satu pahlawan nasional yang berasal dari Nusa Utara. Jadi berbanggalah Anda sebagai orang Manganitu karena Santiago ini sementara diperjuangkan untuk menjadi pahlawan nasional. Jadi yang menjadi kendala adalah nama. Nah, kita orang Sangir harus bisa menjelaskan bahwa Santiago ini adalah seorang yang beragama Roma Katolik, dan nama tersebut diberikan oleh pastor untuk mengenang keberadaan mereka, di mana pada waktu Raja Tolo mengizinkan gereja Padri untuk berdiri di Manganitu, tepatnya di Kauhis, sehingga nama tersebut adalah nama pemberian dari Roma Katolik, dan itu pasti akan diterima karena memang orang Katolik memberikan nama berdasarkan nama-nama Latin. Jadi nama Santiago ini bukan berasal dari bahasa daerah, tapi nama yang diberikan oleh pastor. Jadi dengan hal tersebut maka kita dapat meyakinkan pemerintah pusat bahwa memang benar Batahat Santiago adalah pahlawan berdarah Sangihe yang memperjuangkan, yang pertama, nilai yang paling luhur yang dia perjuangkan adalah dia membela para petani. Yang kedua, dia membela keyakinan setiap umat untuk percaya dan dijamin kebebasannya mengimani iman sesuai dengan yang ia yakini. Dan yang ketiga adalah tentu saja memelihara adat tradisi kebudayaan daerah yang harus kita kembangkan dan kita lestarikan. Oke guys, sampai di situ kiranya dapat membantu untuk ke depan generasi muda dapat mendengarkan ini. Dan jika Anda ingin mendengarkan atau lebih mendetail tentang tulisan-tulisan tersebut, suatu saat kami akan membuatnya dalam bentuk tulisan sehingga dapat menjadi kurikulum dan menjadi pengetahuan kita di masa mendatang, kebanggaan kita sebagai orang Nusa Utara yang ternyata memiliki pahlawan-pahlawan dan pejuang-pejuang nasional dengan nilai-nilai yang luhur dan patut dibanggakan. Okay guys, thank you and don't forget to subscribe. Abi Kurepe subscribe.